Selamat hari Minggu adik-adik, kita ketemu lagi. Hari ini 3 Mei 2020. Kita akan merenungkan firman yang sungguh indah yang terambil dari Imamat 1 ayatnya 1 sampai dengan 9. Tapi sebelum masuk di dalam perenungan, kakak percaya adik-adik dalam keadaan sehat tentunya, serta keluarga, dan tidak lupa berdoa dan terus merenungi firman, bukan? Atau ikut absen karena absen ke IHMPT atau absen ke sekolah. Adik-adik juga absen membaca firman? Kakak rasa tidak ya? Baik, kita sebelum membaca firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Imamat 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang sudah terbuka dan akan kami baca. Izinkan kami untuk boleh merenunginya dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Baik adik-adik, kita baca, sudah terbuka ya Alkitabnya. Judulnya adalah Korban Bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya. Dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu, sapi, atau dari kambing domba. Ayat ketiga, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ayat kelima, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Ayat ke-6, kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. 7. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. 8. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala dan di atas mezbah. Ayat terakhir, tapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar. Oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Adik-adik, kitab Imamat ini adalah kitab ketiga dari Perjanjian Lama. Kitab Imamat ini memang menceritakan atau menjabarkan peraturan-peraturan
khususnya peraturan soal persembahan. Luar biasa ya adik-adik. Terus persembahan mereka, persembahan yang dilakukan oleh orang Israel zaman dulu itu tuh banyak. Ada persembahan sajian, ada persembahan pendamaian, kemudian ada persembahan penebus salah, ada lagi persembahan penghapus dosa. Jadi persembahannya itu banyak, dan tiap persembahan itu ada aturan-aturan bagaimana mempersembahkannya. Bagaimana luar biasanya ya, itu tertulis di kitab Imamat. Nah adik-adik, ayat 1 ini Tuhan berbicara langsung kepada Musa, tapi tidak melalui bahasa tulisan, tapi direct, langsung. Beda dengan ketika Musa mendapatkan perintah 10 hukum firman, 10 perintah Allah, itu melalui tulisan, yaitu 2 loh batu. Tetapi Imamat 1 ini saat itu Allah bicara langsung kepada Musa ya. Kemudian adik-adik, ayat pertama itu, ayat kedua dan ketiga mulai masuk ke peraturan-peraturan ya. Contohnya, yang dipersembahkan itu harus hewan dan atau tanaman. Hewan pun itu harus hewan ternak. Maksudnya, iya, nggak boleh sembarangan hewan. Oh, ada hewan di mana yang ditemui oleh orang Israel, itu aja diambil, dipotong buat Tuhan. Nggak bisa seperti itu. Tetapi harus hewan ternak, yaitu hewan yang dipelihara ya. Oke, itu satu. Kemudian setelah hewan ternak, nggak gitu aja, nggak selesai begitu saja. Hewannya itu harus yang jantan, jadi nggak boleh yang betina. Kemudian sudah nih hewan jantan, cek lagi apakah dia sempurna. Dia tidak boleh cacat, misalnya kakinya patah atau hewan itu sakit, nggak boleh. Jadi diperiksanya, diseleksinya benar-benar luar biasa ya. Itu semua diceritakan, tidak boleh begini, aturannya harus begini, darahnya nanti harus dipotongnya oleh imam, bagaimana lemaknya itu harus di atas dibakarnya di atas mezbah, betis dan isi perutnya itu harus begini. Jadi semua ada aturannya, nggak sembarangan ya. Terus diminta juga, kan ada di situ ditulis di ayat 9 ya Dede ya, bahwa yang membawa persembahan itu harus menumpangkan tangannya di atas binatang yang akan dipersembahkan, itu sebagai bentuk pendamaian, berdamai dengan Allah. Saya berdosa, oke, saya berdamai dengan Allah, ini persembahan yang saya bawa. Jadi seperti itu, ritualnya cukup detail dan rumit adik-adik, nggak sembarang. Jadi artinya apa? Artinya Allah yang kita sembah itu memang bukan Allah yang sembarangan. Dia itu Allah yang kudus. Dia tidak mau terima sesuatu yang sembarangan ya adik-adik ya. Peraturannya ketat untuk memberikan persembahan kepada Allah di zaman itu, zaman orang Israel ya, saat yang kita bahas. Nah adik-adik, dari sini kita melihat ya bahwa ketika kita memberikan persembahan, sekarang kakak bicara dalam konteks adik-adik sebagai anak teruna ya. Kak, aku kan gini kak, itu kan dulu ya kak, justru kita ini belajar bagaimana membandingkan ketika zaman dulu, bagaimana sedetail itu orang Israel harus membawakan persembahan kepada Allah, dan mereka
kita mampu membawakannya, mampu mempersembahkan yang terbaik. Dan ketika Yesus datang, dialah sebagai penebus, dialah sebagai persembahan yang mendamaikan Allah dengan kita. Jadi kita tidak perlu melakukan seperti orang Israel zaman dulu. Oh, kita berdosa, kita harus cari kambingnya, potong. Wah, dosa lagi kita. Wah, cari ini. Jadi setiap kita berbuat dosa, setiap kita melakukan kesalahan, ada ritual-ritualnya. Kita tidak lagi seperti itu. Yesus yang datang ke dunia ini sebagai persembahan dan untuk selama-lamanya. Adik-adik, hingga kita saat ini benar-benar mudah, benar-benar Yesus membuat kita menjadi sangat mudah untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepadanya. Nah, sudah dipermudah seperti ini, kita tetap memberikan persembahan dengan sembarangan. Bagaimana kita bisa berbuat seperti itu? Artinya kita orang umat yang tidak tahu terima kasih. Ketika kita sudah dipermudah dan Allah melihat hati kita, berikan persembahan itu dengan sempurna dan dengan ketulusan yang tinggi. Contohnya apa, Kak? Contohnya hal kecil. Ketika kita diberi persembahan, adik-adik pernah lihat ketika kita menghitung persembahan, adik-adik yang bertugas untuk menghitung persembahan, kadang-kadang ada uang-uang yang sudah tidak layak atau sudah kucel, sudah kotor buat persembahan. Berarti si pemberi ketika datang ke gereja, dia tidak mempersembahkan betul uang yang akan dia bawa, dia masukkan ke kotak persembahan. Sebenarnya adik-adik, baiklah kita mendoakan dulu persembahan itu di rumah. Mungkin kita akan lebih baik lagi dimasukkan sebuah amplop. Kita berdoa, Tuhan, ini persembahan yang akan aku bawa untuk ke IHMPT nanti, dan biarlah Engkau berkenan. Jadi dari rumah sudah mempersiapkan persembahan itu. Tidak ketika baru persembahan, aduh mana ya tadi duitnya, di mana ya, oh nih udah kocok-kocok belum, dimasukkan ke kotak. Jadi tidak ada rasa hormatnya. Memang uang itu adalah sebuah benda saja, kita tidak mengkultuskan uang, kita tidak menghormati uang yang sudah kita doakan, bukan itu. Tetapi Allah melihat hati. Allah melihat ketika kita memberikan persembahan itu. Hati kita ikut bicara, Tuhan, persembahan yang aku bawa, yang aku berikan ini, itu memang karena hatiku cinta kepadamu. Allah tidak melihat nilainya. Allah itu yang memberi kita berkat loh. Kadang-kadang kita lupa, Allah yang memberikan kita berkat, dan berkat itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi bukan kita memberikan persembahan itu untuk memperkaya Allah, bukan. Tetapi itu adalah hanya sebagai ungkapan, ini hatiku dan aku ingin memberikan kepadamu karena aku mencintai Engkau Allah. Seperti itu adik-adik. Jadi Allah melihat hati kita ketika kita memberikan persembahan itu. Itu secara materi atau secara bentuk fisik uang. Ya. Dalam konteks ini adik-adik sebagai teruna yang memang belum bekerja, ya. Apalagi yang Allah mau dari kita, yaitu hati kita, tubuh kita, dan roh kita. Itu adalah persembahan sesungguhnya. Tubuh ini adalah persembahan kita kepada
Maksudnya kan segala apa yang kita lakukan itu bentuk persembahan kita kepada Allah. Persembahkanlah tubuhmu, jiwa dan rohmu, itu hanya untuk Allah. Itu yang bisa kita lakukan, dan nilainya jauh lebih besar dari uang yang kita persembahkan. Kembali lagi kakak ingatkan, Allah tidak melihat jumlah nominal yang adik-adik berikan, tetapi Allah melihat hati kalian. Allah melihat ketulusan kalian, ketulusan adik-adik ketika melangkah ke IHMPT waktu masih sebelum corona ya. Sekarang Allah melihat bagaimana ketika kita beribadah seperti ini, hati kalian tetap fokus untuk mengenal firman-Nya. Itu persembahan yang Allah mau. Ketika adik-adik bernyanyi, Allah melihat saat ini kamu menyanyi karena memang bentuk persembahanmu untuk memuji Allah, atau ya disuruh nyanyilah, ya udah ikut nyanyilah. Jadi Allah melihat hati. Baiklah adik-adik, kita mengkoreksi kalau kita selama ini masih di dalam konteks berpikir yang hanya melihat persembahan itu hanya dalam bentuk uang atau barang. Tetapi mari kita mengevaluasi lagi, persembahan yang Allah mau adalah persembahan tubuh, roh, dan jiwa kita, hanya untuk kemuliaan namanya. Kakak harap renungan singkat ini boleh kita maknai dengan benar, dan kita boleh menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diingatkan untuk memberikan persembahan sesungguhnya yang Allah mau, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi pelaku firman dan boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir untuk menebus kami semua hingga kami tidak harus melakukan persembahan-persembahan seperti yang orang Israel lakukan, dan ajarlah kami untuk boleh memberikan yang terbaik bagimu di kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk saat ini, yaitu situasi yang sedang kami alami, yaitu kondisi yang membuat kami tidak nyaman, tetapi kami percaya semua ini akan berlalu dan Tuhan Yesus menjadi penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih setiamu kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.